Salam berjumpa saudara-saudari. Kembali lagi di podcast seputar Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas adalah seorang pemikir masa skolastik atau abad pertengahan yang sangat berpengaruh. Ia lahir di Italia pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan. Dia kemudian ketika masa muda memilih untuk mengikuti jalan menuju cara hidup para Dominikan. Tetapi ternyata sangat bertolak belakang dengan keinginan orang tuanya, yang orang tuanya menginginkan dia untuk bergabung di Benediktin. Tetapi karena tekadnya, ia kemudian tetap melanjutkan hidup sebagai seorang religius dengan cara hidup para Dominikan. Santo Thomas Aquinas hidup sekitar abad ke-13. Pada masa itu muncul kebangkitan skolastik yang sangat berkembang. Dalam pemikirannya ia menekankan tentang akal budi dalam memahami konsep tentang iman. Terlebih khusus yang akan kita bahas dalam podcast ini berkaitan dengan Kristologi Trinitas. Santo Thomas Aquinas di bawah naungan Albertus Magnus belajar filsafat, dan filsafat yang digelutinya adalah filsafat Aristoteles yang waktu itu sudah sangat berkembang. Oke saudara-saudari, pada hari ini kita bergabung bersama ketiga narasumber kita yang boleh dikatakan teolog-teolog muda yang juga belajar tentang Santo Thomas Aquinas. Tapi sebelumnya kita menyampaikan selamat datang untuk para saudara yang telah bergabung di podcast seputar Santo Thomas Aquinas. Kita akan menggali bersama mereka lebih dalam lagi tentang pemikiran Thomas Aquinas berkaitan dengan metode dan juga pemahaman tentang Kristologi Trinitas yang dipaparkan atau yang menjadi argumen dari Thomas Aquinas abad pertengahan. Kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Yang pertama kepada saudara France terkait dengan metode yang digunakan oleh Santo Thomas Aquinas dalam berteologi atau pemikirannya di abad pertengahan. Silakan saudara. Baik, terima kasih saudara untuk kesempatan yang diberikan. Menarik sekali ketika kita diminta untuk menjelaskan tentang Thomas Aquinas. Di samping pemikirannya yang sangat sulit, tetapi bisa membantu kita untuk memahami iman kita. Berkaitan dengan metode, ya, Thomas Aquinas sebagaimana dikatakan hidup di abad pertengahan, kebangkitan skolastik. Tentu saja dia menggunakan metode skolastik. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan, dan kemudian dari pertanyaan itu dikembangkan untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan. Lalu ia kemudian memberikan tanggapan, merespon dengan jawaban yang berdasarkan dengan otoritas kitab suci, bapak-bapak gereja. Dan juga yang paling unik dalam Thomas Aquinas adalah tentang akal sehat. Nah, dia paling menekankan tentang itu, karena bagi dia percaya bahwa antara iman dan akal sehat itu tidak ada kontradiksi, tidak bertentangan, karena keduanya itu berasal dari Allah yang sama. Nah, itu berkaitan dengan metode teologinya. Apakah mungkin ada metode lain yang digunakan oleh Santo Thomas Aquinas dalam menghasilkan pemikirannya, atau hanya metode skolastik saja? Mungkin kalau ada yang lain mungkin bisa disampaikan. Baik, mungkin yang pada saat itu terkenalnya itu metode yang dipakai itu dengan mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan keberatan, lalu menjawab. Metode itu yang dipakai. Tidak ada metode lain untuk pencariannya itu. Lalu melalui metode itu nanti Thomas Aquinas itu akan berbicara tentang Kristologi dan juga Trinitas itu seperti apa. Karena itu saya ingin memberikan sedikit poin tentang Kristologi dalam pemahaman perspektif Thomas Aquinas.
seperti itu. Oh ya, berarti metode yang digunakan lebih mengarah pada metode skolastik karena berkembang pada abad pertengahan. Ya. Tadi Frater kan sempat singgung tentang ini ya, Kristologi dan Trinitas. Mungkin bisa dijelaskan mengenai konsep dari Santo Thomas Aquinas berkaitan dengan Kristologi dan Trinitas. Baik, tentang Kristologi ya, ketika berbicara Kristologi berarti kita berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Nah, secara pengetahuan. Lalu Kristologi itu apa sih? Itu merupakan pemahaman tentang pribadi dan juga karya Yesus Kristus. Aquinas menekankan kesatuan hipostatik. Nah, mungkin teman-teman, saudara-saudara pernah dengar ketika kita belajar tentang Konsili Chalcedon, kesatuan hipostatik, bahwa dalam Yesus itu ada dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia, bersatu dalam satu pribadi ilahi, yaitu Sabda Allah. Nah, menurut salah satu pastor OP, Dominic Legge, dalam karyanya The Trinitarian of Saint Thomas Aquinas, dikatakan bahwa kesatuan pribadi Kristus itu hanya dapat dipahami jika kita memahami bahwa pribadi yang berinkarnasi itu adalah Firman yang secara kekal itu berelasi dengan Bapa dan Roh Kudus. Lalu kemudian Dominic Legge ini menekankan bahwa inkarnasi itu bukan hanya tindakan putra, tetapi misi Trinitarian itu sendiri. Karena apa? Karena akan sangat berbahaya jika kita memisahkan antara Kristologi dan Trinitas. Karena itu nanti efeknya adalah mengaburkan misteri inkarnasi. Itu berarti apa? Tanpa Trinitas, inkarnasi itu akan kehilangan makna teologis terdalamnya. Nah, dari sumber yang lain itu dapat kita temukan dari karya Joseph Wawrinko dalam The Christology of Thomas Aquinas in its Scholastic Context. Itu dia katakan bahwa Aquinas ini dia tidak hanya mengulangi konsep rumusan Konsili Chalcedon tentang kesatuan hipostatik, tetapi justru dia mengembangkan secara filosofis. Nah, para saudara, ini hadir juga teman-teman saya tentang mau memberikan contoh sedikit. Saya coba memberikan dari perspektif pengetahuannya dan memberi contohnya itu karena ada dua saudara saya ini, saya mencoba melimpahkan kepada mereka untuk berkaitan dengan itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, seperti yang disampaikan tadi, ya mungkin ada tambahan dari saudara. Baik, ya benar bahwa yang dikatakan saudara Francis tadi mengenai pemikiran Thomas Aquinas itu bahwa dia tidak hanya menggunakan konsep dari Konsili Chalcedon, tetapi dia juga mengembangkan secara filosofis. Misalnya Aquinas itu dia menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus itu nyata dan utuh, termasuk jiwa rasional, tubuh dan kehendak bebasnya. Namun semuanya itu diasumsikan oleh sabda, sehingga setiap tindakan Yesus bahkan yang tampak manusiawi memiliki dimensi yang ilahi. Sehingga inilah yang membuat penderitaan dan kematiannya itu memiliki nilai penebusan yang universal. Dalam Trinitas, Aquinas itu menghindari analogi yang terlalu antropomorfis. Artinya bahwa dia itu menggunakan konsep relasi sebagai kunci untuk memahami Tritunggal. Menurut Anselm Kong-Suk-Min dalam God as the Mystery of Sharing and Shared Love, Aquinas memahami Tritunggal bukan sebagai tiga pribadi yang terpisah, melainkan sebagai tiga relasi dalam satu hakikat ilahi. Bapa melahirkan putra, putra dilahirkan, Bapa dan putra menghembuskan Roh Kudus atau kasih yang berbagi diri. Kasih ilahi ini bersifat ekstatik, artinya bahwa keluar dari diri sendiri dan menjadi dasar bagi pencipta dan penebusan. Min menegaskan bahwa bagi Aquinas, Trinitas bukan hanya sebuah konsep doktrin yang abstrak, tetapi misteri kasih yang mengundang partisipasi. Allah bukan sekedar yang ada, tapi yang berbagi diri. Dan inilah fondasi bagi seluruh teologi Aquinas. Mungkin itu yang saya bisa bagikan mengenai teologi dari Aquinas. Oke, menarik. Terima kasih kepada saudara Francis dan juga saudara Am
yang telah membagikan sedikit pemahaman terkait dengan konsep Trinitas juga Kristologi dari Thomas Aquinas. Saya dapat menyimpulkan, ya mungkin sedikit ya, menyimpulkan bahwa kalau kita lihat tadi bahwa karena akarnya itu pada akal ya, akal budi, sehingga Aquinas melihat bahwa konsep Trinitas itu lebih pada relasi ya, bahwa Bapa itu melahirkan Putra, Putra dilahirkan, dan Bapa dan Putra itu menghembuskan Roh Kudus, atau dalam bahasa lainnya tadi kasih dalam pemberian diri ya, kasih dalam itu ya, relasi. Itu memang sangat menarik, menjadi kekhasan dari pemikiran Thomas Aquinas. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya ada juga kritik terhadap pemikiran Thomas Aquinas, entah itu dari tokoh-tokoh lain atau dari kita sendiri sebagai pembaca. Dan tentunya sebelum kita masuk kritik, karena pemikirannya masih dipertahankan hingga saat ini, tentunya kita pasti memberikan apresiasi lah terhadap pemikiran dari Thomas Aquinas. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan sedikit bertanya tentang kira-kira apresiasi dari kita sebagai pembaca, pendengar, atau yang mempelajari Thomas Aquinas terhadap pemikirannya. Kira-kira apresiasi dalam hal apa yang kita ingin sampaikan, kemudian apa kritiknya terhadap pemikiran Thomas Aquinas. Mungkin saudara Parapen bisa membantu untuk membagikan. Silakan Parapen. Terima kasih saudara Milton atas waktunya. Yang pertama mengenai apresiasi terlebih dahulu ya. Nah, Thomas Aquinas ini sudah disampaikan oleh kedua saudara tadi bahwa ia adalah pemikir besar di abad skolastik, di masa skolastik, dan pemikirannya ini menjadi dasar teologi bagi gereja Katolik. Dan Thomas Aquinas ini digelari sebagai Doktor Angelicus. Nah, kata doktor kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterangkan sebagai pujangga gereja, yang artinya tulisannya atau pemikirannya itu menjadi warisan yang berharga bagi gereja hingga masa kini. Nah, Paus Leo XIII dalam ensiklik Aeternam Patris yang menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dipertanggungkan secara rasional, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara akal tanpa kehilangan kedalaman misterinya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Aquinas yang menjelaskan kalau akal tadi tidak bertentangan dengan iman itu disetujui oleh Paus Leo ke-13 ya. Nah, tapi tetap saja dalam perjalanan waktu Aquinas ini juga memiliki banyak kritik. Nah, kritiknya ini salah satunya dari sekian banyak kritik adalah oleh pemikir kontemporer. Pemikirannya Aquinas yang menekankan pada akal tadi dianggap tidak relevan. Mengapa demikian? Karena itu melihat Yesus Kristus yang terlalu transenden. Artinya Yesus tidak mendarat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti efeknya apa? Bahwa Trinitas itu tidak bisa dihayati dalam kehidupan keseharian. Itu akan memunculkan pertanyaan bagi mereka, misalnya soal bagaimana dengan perempuan atau feminisme, kemudian soal hierarki dan lain sebagainya. Itu akan memunculkan permasalahan di sana. Nah, itu kira-kira catatan kritis mengenai Trinitas yang bisa saya bagikan, meskipun juga banyak catatan kritis lainnya yang disampaikan oleh para filsuf lain. Oke, terima kasih saudara Parapen. Saya dapat menyimpulkan bahwa apresiasi bagi Santo Thomas Aquinas adalah ia diberikan gelar penjaga gereja oleh oleh gereja sendiri, karena tulisannya itu menjadi tradisi yang berkembang hingga saat ini. Tapi tadi di balik itu ada kritik juga bahwa pemikiran Thomas Aquinas tentang Tritunggal itu, tentang Allah itu lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat transenden. Sementara kalau kita memahami bahwa Allah itu dia bukan hanya transenden tetapi imanen, artinya dia lebih dekat juga dengan kehidupan manusia, hal-hal konkret yang kita dapatkan ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengar pemikiran dari Santo Thomas Aquinas, baik itu metode yang digunakan, kemudian pemahamannya tentang Kristologi dan juga Trinitas, serta yang dijelaskan di bagian akhir oleh saudara Parapen tadi
terkait dengan apresiasi yang diberikan untuk Santo Thomas Aquinas, kemudian kritik terhadap pemikiran Santo Thomas Aquinas. Saya dapat menyimpulkan dari sekian ini bahwa Santo Thomas Aquinas itu mengajarkan kepada kita bahwa mencintai kebenaran itu sama halnya dengan mencintai Allah. Memang sangat menarik pernyataan ini. Terus di zaman yang sering memisahkan antara iman dan akal, sementara pemikiran Thomas Aquinas mengatakan bahwa dua hal ini tidak bisa dipisahkan, artinya tidak saling bertentangan atau tidak paradoks. Kemudian pertentangan antara spiritualitas dan intelektualitas, sudah itu ya mungkin masih banyak hal pertentangan yang terjadi di zaman ini ya. Tetapi warisan Aquinas ini mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwa iman yang benar itu tidak takut pada pertanyaan. Kemudian akal yang jujur akan selalu terbuka pada misteri. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan di bincang singkat seputar Santo Thomas Aquinas pada pagi hari ini. Kiranya video ini dan juga hasil pemikiran dari Thomas Aquinas sangat berguna bagi kita, khususnya kita yang mengimani Yesus Kristus atau kita sebagai umat Kristiani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.